Nah, hari ini, today, ya ini di WhatsApp. Nah, today saya telah menghubungi karyawan OJK. Ya, saya ketikkan hubungi petugas. Lalu saya disambut seperti ini. Terima kasih sudah menghubungi kami. Petugas kami segera menghubungi Anda. Mohon menunggu. Ya, Anda telah terhubung dengan layanan WhatsApp kontak OJK 157. Selamat siang, saya Faya dengan senang hati. Loh, ya, saya Faya, lucu ya. Saya Faya, tinggal ganti S dan V-nya aja gitu. Dengan senang hati memberikan informasi yang Bapak Ibu butuhkan. Saat ini kami terhubung dengan Bapak atau Ibu siapa? Mohon diinformasikan juga jenis kelamin, domisili Bapak atau Ibu di mana. Nah, langsung saya jawab, halo Faya, ya, saya Reza, pria dari Jakarta Pusat. Nah, saya banyak namanya, ada Reza, ada Agus, ada Darmawan, ada Reno, ya banyak sekali. Oke, dia balas lagi, baik Bapak Reza, dapat diinformasikan untuk pengaduan atau pertanyaan yang ingin disampaikan. Nah, saya langsung nih ya, saya langsung mengajukan pertanyaan untuk mengetahui jawaban yang membawa kabar gembira ini. Saya bilang seperti ini, saya memiliki hutang di pinjaman online yang bernama Tunai Kita. Oke, namun saya sempat telat dan setelah saya cek aplikasinya sudah tidak ada. Apa yang harus saya lakukan? Ini saya pura-pura ya. Saya sudah tahu Tunai Kita itu ya sudah lama tidak ada gitu kan. Dan saya ini beneran ya. Ini saya galbay di Tunai Kita itu sebesar 1.200.000-an. Nah, gimana tuh? Saya masih punya hutang, tapi sedangkan aplikasinya ini sudah hilang. Nah, petugas OJK membalas, baik Bapak Reza dapat diinformasikan sebelumnya permasalahan yang dialami seperti apa Bapak. Nah, nanya lagi, ya nggak efisien. Sudah saya jelaskan tapi masih tanya lagi. Gitu kan, tapi nggak apa-apa, saya sabar saja. Oke, saya telat bayar di aplikasi pinjol, tapi aplikasi pinjolnya sudah tidak ada. Nah, baru deh dia ini ngebales balasan template seperti ini, tapi template balasan ini yang membuat kita plong. Oke, langsung saja kita baca. Baik Bapak Reza, sehubungan dengan pengaduan yang Bapak sampaikan, dapat kami informasikan sebagai berikut. Yang pertama, fintech peer-to-peer lending PT Digital Tunai Kita atau Tunai Kita telah dibatalkan tanda terdaftarnya. Dengan demikian, tidak menjadi kewenangan OJK dalam hal pengaturan, pengawasan, dan penindakannya. Nah, nomor 1 ini sebenarnya sudah menggambarkan bahwa jika pinjol itu sudah bangkrut atau sudah tidak ada, maka hutang Anda itu sudah di luar dari otoritas jasa keuangan. Ya, karena sudah ilegal. Nah, jika pinjolnya itu sudah ilegal, maka hutang Anda ilegal dan auto lunas. Ya, karena tidak resmi hutang Anda, tidak masuk OJK, tidak masuk BI checking. Gitu. Ya, itu sebenarnya nomor 1 ini sudah menggambarkan. Gitu, oke. Nah, kita lanjut dulu nomor 2. Bapak diharap lebih teliti terkait perizinan dari sebuah perusahaan karena baik perusahaan maupun produknya wajib memiliki izin dari regulatornya. Jadi kalau ada pinjol yang legal tapi produknya itu ilegal, itu hutang Anda sebenarnya juga tidak sah lagi. Oke, selanjutnya ya. Saat ini tidak semua perusahaan fintech yang melakukan kegiatan usaha peminjaman dana telah terdaftar di OJK. Terdapat pula entitas yang mengaku telah terdaftar di OJK padahal tidak terdaftar. Sebagai bahan informasi, berikut ini tautan untuk mengetahui fintech yang terdaftar di OJK. Nah, ini adalah link yang berisi pinjol-pinjol OJK. Mana saja yang legal gitu ya. Nah, nomor 3, ini dia. Ini adalah kabar gembiranya. Oke. Dengan dibatalkan tanda terdaftar tersebut atau pinjol ini sudah ilegal, perusahaan tersebut tidak boleh menjalankan kegiatan usahanya seperti penggalangan dana atau pengumpulan uang, ya, kolektor itu ya, maupun penyaluran dana bagi masyarakat atau meminjamkan uang kembali. Itu nggak boleh gitu ya. Namun tetap berkewajiban menyelesaikan kewajibannya kepada pemberi dan penerima pinjaman. Pemberi itu investor. Jadi kalau kita serentak semua gagal bayar, lalu pinjol-pinjol itu bangkrut, itu otomatis lunas. Ya, karena jika pinjol dibatalkan tanda terdaftar tersebut, perusahaan tersebut tidak boleh menjalankan kegiatan usahanya seperti penggalangan dana, pengumpulan dana atau penagihan gitu ya, maupun penyaluran dana bagi masyarakat. Dan juga yang perlu Anda ketahui dari balasan OJK ini, tidak ada kalimat seorang nasabah wajib membayar hutang tersebut.
Ya, contoh, oh silakan Bapak bayarkan hutang Bapak ke rekening OJK, nanti dari OJK akan menyalurkan ke pinjol yang sudah bangkrut itu. Ya, nggak ada kan di sini kan? Tidak ada. Ya, kalau hutang Anda tidak auto lunas, pastinya akan ada kalimat seperti itu. Silakan bayarkan ke rekening OJK. Ya, sekian sekian sekian. Nanti di slik OJK akan kami hapus dan uangnya akan kami transferkan ke pinjol yang sudah tutup itu. Ya, itu kalau hutang Anda tidak auto lunas. Tapi karena ini auto lunas, maka tidak ada kalimat yang menyatakan bahwa Anda wajib membayar. Tidak ada. Maka dari itu auto lunas itu real, nyata. Artinya begini guys, ya, kalau kita galbay terus sampai 5 tahun, 6 tahun pinjol-pinjol ini bangkrut, ya, maka utang kita itu auto lunas, ya. Bayangkan jika pinjol-pinjol ini bangkrut semua ketika gelombang gagal bayar nasional ini seperti demo sekarang gitu. Wah, ricuh gitu. Nah, gagal bayar nasional pun ricuh gitu. Semuanya gagal bayar. Ya, lalu pinjol-pinjol ini bangkrut. Ya sudah, utang-utang Anda itu di pinjol-pinjol itu ya sudah lunas, ya. Sama seperti statement bocoran dari karyawan OJK ini. Gitu ya. Sangat mudah dipahami. Gitu, sudah titik. Ya, nah Bang, tapi ini apa Bang? Tetap berkewajiban menyelesaikan kewajibannya kepada investor dan nasabah. Pinjol itu diberikan jangka waktu untuk menagih dan memberikan uang tersebut kepada investornya. Tapi jangka waktunya singkat. Saya akan contohkan. Yang pertama di Jembatan Emas. Ini ya, ini pinjol Jembatan Emas ini pinjol legal OJK yang sudah bangkrut. Gitu. Langsung saja kita baca yang di sini. Dalam hal terdapat hak dan kewajiban pembayaran pengguna termasuk kegiatan penagihan collection yang belum terselesaikan sehubungan transaksi yang telah terjadi sebelum tanggal 30 September 2023 akan tetap berjalan dan diselesaikan sesuai jangka waktu yang berlaku. Jadi OJK memberikan jangka waktu untuk menyelesaikan tagihan tersebut. Jika sudah mentok, jika sudah jatuh pada jangka waktu yang diberikan oleh OJK, maka hutang Anda itu auto lunas. Sama juga seperti di dana fix ini. Nah, ini adalah pengumuman dana fix bangkrut. Hal-hal mengenai hak dan kewajiban pengguna, nah pengguna itu investor dan nasabah tadi gitu ya, akan diselesaikan selambat-lambatnya tanggal 30 April 2023. Jika sudah Mei, ya ini kan April nih, 30 April. Lalu 1 Mei gitu ya. Jika sudah 1 Mei, maka semua kewajiban para investor, nasabah itu ya sudah berhenti. Ya, karena pinjolnya pun sudah menutup kantornya, menutup pembukuannya, men-shutdown-kan PC-PC-nya. Gitu. Jadi sudah tidak ada lagi kegiatan pada kantor tersebut gitu ya. Yang artinya investor bisa rugi, nasabah yang diuntungkan yaitu auto lunas gitu ya. Pasti auto lunas. Anda bayangkan saja ya, ini 30 April ya. 1 Mei itu sudah tidak ada yang ke kantornya dana fix. Oke, bosnya nggak ke situ, DC-nya nggak ke situ ya, saklarnya sudah dimatikan gitu ya. Yang artinya sudah auto lunas. Oke. Nah, ini sudah fix ya bahwa jika pinjolnya itu sudah bangkrut maka hutang kita itu auto lunas. Oke, ini kata petugas OJK-nya langsung gitu ya. Nah, semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.